Perjuangan para selebriti turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi rupanya masih terus bersambung. Kakak beradik Jovi dan Andovi lagi-lagi turun ke jalan dan berdemo bersama berbagai elemen masyarakat di depan gedung DPR MPR RI kemarin. Tampak pula di barisan pendemo ada Ge Pamungkas bersama sang istri Anastasia Herzivoga. Para selebriti ini masih merasa tak puas lantaran para anggota dewan yang diduga telah menjadi biang kerok kerusuhan hanya dinonaktifkan oleh partainya, bukan dipecat. Mereka berharap DPR RI segera direformasi secara besar-besaran dan salah satu yang tak kalah pentingnya adalah rancangan undang-undang perampasan aset terhadap koruptor segera disahkan. Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. Ini udah jelas. Sudah jelas tuntutan dari 17 anggota rakyat. Berarti nonaktif itu sebuah akal-akalan ya Bang? Pakai diksi pemilihan kata apa, yang penting ini dulu baru kita bisa ceklis. Siap Bang, siap. Keresahan para masyarakat ini ada 17 poin. Kalau gua yang paling pengen yang betul adalah RUU pencabutan aset. Itu yang pertama. Nah ini yang paling penting nih. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. Selama ini semua orang anggota DPR itu bukan kerja untuk rakyat menurut gue ya. Mereka tuh kerja untuk ketua partai dan partai. Ada yang dengan lantang menyuarakan aspirasinya agar terdengar oleh para wakil rakyat yang terhormat. Namun ada pula selebriti yang turun ke jalan hanya untuk menyediakan logistik kepada para pendemo. Seperti Abdul Rozak, ayah Ayu Ting Ting, yang kemarin juga mendatangi lokasi unjuk rasa demi membagikan makanan gratis. Demo masih memanas, lalu bagaimana dengan kondisi Uya Kuya pasca dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI? Sempat dikabarkan kabur dari tanah air karena gelombang massa masih terus mengincar keberadaannya. Uya Kuya ternyata memberi jawaban lewat unggahannya di media sosial. Unggah momen pertemuannya dengan Yusuf Hamka pasca sholat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Uya dan Astrid sang istri memberi klarifikasi tentang keberadaan mereka yang masih di Jakarta pada tanggal 1 September 2025 kemarin. Sengaja nih ketemu Pak Yusuf Hamka nih. Sore-sore. Alhamdulillah rezeki anak soleh, saya juga ketemu Mas Uya ini. Bagaimanapun juga saya bangga karena ternyata Mas Uya masih di Jakarta. Ini 1 September nih kita sholat asar di Istiqlal. Ketemu Mas Uya sama Mbak Astrid. Yang sabar ya, insya Allah. Allah mudahkan. Ini saudara saya nih. Baik nih, orang baik ya. Ini ketemu sama teman-teman juga di sini. Selamat Moya, selamat sukses. Amin. Biasa cobaan. Iya ya dong, harus ikhlas. Iya. Iya Pak. Yusuf pamit ya. Iya, sehat ya Mas. Iya, sehat. Menjadi salah satu yang dinonaktifkan dari anggota DPR RI, Uya Kuya mungkin belajar bahwa jabatan ternyata bisa dicabut. Oleh karenanya, Uya dan istri tentu masih berkabung. Apalagi sadar bahwa sebagian besar harta di kediaman mereka telah dijarah, termasuk kucing-kucing kesayangan mereka. Dalam unggahannya, Uya Kuya pastikan bahwa di antara banyak kucing yang telah dijarah, sebagian telah ditemukan. Namun masih banyak lagi yang sampai kini tidak tahu di mana rimbanya. Selain berkabung, Uya Kuya tentu saja merasakan kemarahan. Bagaimana tidak, kediamannya dibakar dan dijarah, padahal itu rumah yang menjadi saksi bisu perjuangannya mengumpulkan cuan sejak menjadi selebriti. Meski demikian, mungkin yang bisa menjadi sedikit pelipur di hati Uya Kuya adalah saat ini polisi telah menangkap 9 orang terduga pelaku. Polisi pun tidak hanya bergerak mencari dan menciduk para pelaku penjarahan di rumah Uya, melainkan juga di rumah para tokoh publik lainnya, mulai dari Ahmad Saroni, Eko Patrio, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dibanding Uya, Ahmad Saroni mungkin sedikit lebih beruntung. Barang mewah miliknya yang dijarah, satu persatu mulai dikembalikan. Salah satunya adalah jam tangan mewah yang dikabarkan merupakan edisi terbatas dengan nilai mencapai 11 miliar rupiah. Alhamdulillah ketahuan ini part numbernya kan ada sertifikat. Saya udah bilang pasti kalau itu. Saya juga udah bilang sama dia Pak Imamuddin, Kak ini jam bukan hak kita. Bapaknya juga udah ngomong kita pulangin ya. Abi udah ketemu Pak RT, Pak RW, udah ketemu
masyarakat juga Daripada yang kita lihat. kesini. Jadi biar ini memang bukan hak kita juga Kak, jadi nanti Dan ini memang betul yang Bapak bilang ini limited edition ya. Saya juga nggak paham. Bapak waktu saya megang ini aja Pak, saya bingungnya gini, ini pakai JP gimana, kita namanya orang susah ya Pak, kita nggak tahu ya. Tak hanya jam tangan, tas mewah berisi sejumlah uang tunai pun dikembalikan kepada pihak Ahmad Saroni lewat kerjasama dengan pengurus RT dan RW setempat. Saya juga nggak mau tahunya isinya duit. Ada duit di situ udah saksiin kemarin. Iya ini ada Pak Amir ya 5 juta ya Pak ya. Biar saya juga tahunya fitnah lagi saya kan. Itu dia makanya saya takutnya itu. Bro nih terimanya duitnya berbeda dari ini dari yang lain lagi. Oke. Di sini 10, timbul ke sono 8, nanti takutnya kan kita. Makanya itu yang wanti-wanti doang gitu. Jadi berarti ada duitnya 5 juta ya Bang? Iya. Ada di tas kecil ada juga recehan. ATM sama recehan ada juga gitu ya. Ada juga itu. Paling aja lagi gitu. Siapa? Dia kan jadi Danang kakaknya Pak Danang dia kan. Iya. Sementara di kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani, satu persatu barang miliknya pun mulai dikembalikan. Sini sih Pak, kamu tinggal di sana. Nah kan lihat keramaian, lu lihat nih, pas mau balik. Kamu posisi naik motor, naik mobil? Naik mobil saya. Pulang. Terus kamu ambil gitu? Iya, saya mobil. Tadi saya pengen taruh kan. Pakai mobil ini? Iya, pengen taruh ke dalam, cuma lagi nggak kondusif. Sedangkan Eko Patrio masih berkabung dalam perasaan duka. Sejak kejadian rumahnya dijarah, belum kunjung ada berita satupun barang milik Eko telah dikembalikan. Lalu benarkah Eko masih menutup diri karena masih syok dan tak percaya pada apa yang sudah dialami? Kalau dari keluarga Mas Pak Eko, kita nggak tahu. Kalau buat dari situ kita nggak tahu sama sekali. Kalau dari pihak keluarga dari Mas Eko mah. Ngambil gambar juga nggak boleh Pak? Buat ngambil gambar nggak boleh, karena kan di sini banyak keluarga sekitar. Dia juga masih trauma sama kejadian kemarin. Jadi dia nggak mau ada media manapun yang meliput di kompleks ini. Di balik duka Uya Kuya hingga Eko Patrio, ada pemandangan mengharukan dari aksi solidaritas para driver ojek online ini, membersihkan fasilitas umum yang telah ludes dilalap si jago merah. Sementara itu, terharu dengan aksi solidaritas para driver ojek online, masyarakat pun beramai-ramai melakukan aksi berbagi, seperti memesan makanan untuk para driver ojol, maupun turun ke lapangan untuk langsung berbagi makanan kepada mereka. Di Treats lagi rame banget dan satu Indonesia harus tahu karena negara tetangga kita yaitu Malaysia sedang berbondong-bondong menolong rakyat Indonesia, terutama driver-driver Grab di Jakarta. Mereka ganti location mereka ke Jakarta dan mereka order Grab Food dan dibagikan oleh driver-driver Grab maupun Gojek yang ada di Jakarta. I just nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada rakyat Malaysia yang dah support Indonesia. Lagi sekali, terima kasih banyak-banyak untuk rakyat Malaysia. Rupanya, aksi memesan makanan untuk para driver ojek online tidak hanya dilakukan oleh masyarakat di tanah air, melainkan juga oleh warga asing yang berada di luar negeri. Ia ikut bersimpati atas kondisi yang sedang terjadi di tanah air. Ada warga dari Malaysia, Korea, Filipina, Austria hingga United Kingdom Inggris memesan makanan untuk para driver ojol.